Ya, ini ada pertanyaan, Ustadz, apa pendapat istri Nabi Ibrahim setelah tahu ada perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih Nabi Ismail? Ya, memang di dalam ayat tersebut tidak ya ceritakan tentang pendapatnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi termasuk istri Nabi Ibrahim yaitu Hajar dalam hal ini ya ibunya Nabi Ismail adalah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan dia di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, ya, ditanya Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya, ya, kalau ini memang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, akhirnya udah dilepas Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya keyakinan kepada Allah luar biasa. Ya, begitu juga ya keyakinan ya bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Begitu juga ini perintah Allah, ya sudah laksanakan. Yang jelas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibunya yaitu Hajar, ya, yang orang Jawa mengatakannya Siti Hajar, ya sebenarnya Hajar, ya begitu, ya itu adalah ya mereka keluarga yang penuh keyakinan luar biasa, ya keluarga yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi ujian ini. Ya, karena itu di sini disebutkan laki-laki dalam hal ini Nabi Ibrahim terutama, kemudian Nabi Ismail itu litaghlib, ya, yaitu masuk di dalamnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, memiliki kesabaran dan keyakinan yang luar biasa sehingga patut untuk dijadikan sebagai suri tauladan dan contoh bagi umat. Ini ya wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ada lagi? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misalkan hari ini ya ini adalah kemudian ketika dia bernazar kalau saya dapat beli motor hari ini saya akan berkurban sapi. Yeah. Nah, itu ada pendapat kalau kurban dia nazar seperti itu dia tidak boleh memakan hewan kurban tersebut, yang hewan yang biasa. Yang keduanya, apakah benar pendapat Imam Syafi'i bahwa membaca bismillah ketika menyembelih itu adalah derajatnya hanya sunnah, bukan wajib. Yang ketiga, apakah memang harus seperti jalan daging yang didapatkan oleh sahibul kurban? Kalau kurang seperti itu, misalkan kurang dari sepertiga bagian daging. Dari awal ayat, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya berkaitan dengan yang ketiga tadi, ya jatah bagi sahibul kurban itu paling banyak sepertiga dan tidak harus sepertiga. Ya, kalau misalnya dia mengambil secukupnya saja yang dia butuhkan, maka nggak apa-apa. Ya mungkin ya dia kepingin ngambil kepalanya saja. Ya kepala kan kecil, nggak ada sepertiganya. Ya mungkin dia kepingin untuk dikeropok kepalanya lalu dibikin kikil, ya nggak apa-apa. Ya atau mungkin kepingin ya ngambil kaki-kakinya saja 4 karena mau dibikin sop kaki kambing, ya nggak apa-apa.
Atau mungkin cuma ngambil buntutnya saja karena mau dibikin sop buntut, ya enggak apa-apa. Artinya enggak harus sepertiga, ya. Jadi ngambil secukupnya. Yang disunahkan adalah makan dari kurbannya, ya. Jadi ada yang dimakan oleh dia secukupnya, enggak harus sepertiga jatahnya, ya. Kemudian ya kerabatnya, ya sanak familinya, atau mungkin dibagikan kepada semua orang kaya maupun miskin, ya kaum muslimin. Jadi ini yang pertama jawaban dari yang ketiga, tidak harus sepertiga, ya, tapi dia memakan daging kurbannya secukupnya, ya sesuai dengan kebutuhan dia. Ya misalnya dia ternyata cuma sendiri dengan istrinya, cuma berdua, udahlah ngambil segini aja, ya. Atau mungkin hidup sendiri lontang-lantung, ya, tapi kurban ya sedikit aja lah, ya. Apalagi nggak ada lemari es misalnya, ya udah sedikit saja, ya. Jadi nggak usah, ya nggak harus sepertiga, ya. Atau mungkin dia ngambil sepertiga, ya, terus kemudian dikasihkan, ya, saya mau makan segini, itu juga nggak apa-apa, ya, karena dia mengetahui keluarga ini, ya, sangat membutuhkan, ya, daging kurban, sementara nanti jatahnya, ya, orang-orang cuma dapat berapa begitu, nggak apa-apa, dia ambil jatahnya dia sebagian makan, sebagian kasihkan, itu juga nggak apa-apa. Atau mungkin mau dibawa, ya, ke kerabatnya, ya, mau untuk pesta misalnya, ya, untuk nyate misalnya, atau mau piknik, ya, bakar-bakaran dan seterusnya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus sepertiga. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tentang, ya, pendapat, ya, perbedaan antara nazar, ya, dengan kurban. Ya, nazar untuk berkurban, nazar itu ada nazar yang mutlak, ada nazar yang muqayyad. Nazar yang mutlak, misalnya saya bernazar akan, ya, misalnya berkurban atau akan menyembelih, ya, kuda dan seterusnya, nazar, ya, itu nazar mutlak. Nah, muqayyad itu yang tadi disebutkan, kalau misalnya saya ujian lulus atau termasuk 3 besar, saya akan menyembelih kambing, ya, untuk kita makan bersama-sama sekelas dan seterusnya misalnya, ya, itu namanya nazar muqayyad, dikaitkan, ya, dengan sesuatu, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan nazar muqayyad hukumnya makruh, ya, sebaiknya nazar itu yang mutlak, ya. Jadi muqayyad itu kalau tidak terpenuhi, ya nggak jadi, begitu. Kalau saya termasuk 3 besar, saya akan menyembelih kambing, ternyata dia juara 4, ya nggak masuk 3 besar, nggak jadi, juara 4 toh, ya, begitu, ya. Itu kalau tidak terpenuhi, itu tidak jadi berbuat baik dia. Oleh karena itu ini hukumnya makruh, yaitu, ya, maka nggak ada ketentuan, ya, yang namanya nazar ini terus kemudian, ya, karena nazar berkorban, akhirnya tidak boleh makan, ya, daging, ya, dari apa yang dinazarkan tersebut. Saya akan kurban, itu masih umum, atau mau menyembelih kuda, ya, masih umum, baik dimakan dirinya dan teman-teman atau dimakan teman-teman saja, masih umum. Ya, maka nggak ada ketentuan dia dilarang untuk memakan daging nazar dia, ya, karena memang dia tidak mentakyid, ya, kecuali kalau saya bernazar akan nyembelih kambing dan saya tidak akan makan sama sekali, begitu, itu beda lagi, ya. Jadi saya kira nggak ada perbedaan antara
ya apa dia nazar berkorban atau berkorban itu sendiri, ya selama tidak ditakyid, tidak dikaitkan. Ya, maka kalau dia tidak mengatakan dan saya tidak akan makan, maka menjadi nazar yang umum atau katakanlah korban yang umum, maka dia boleh makan. Ya, karena apa yang dinazarkan itu adalah untuk ya menyembelih ya kurban atau menyembelih kuda atau menyembelih kambing dan seterusnya. Ya, ini wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga apa tadi? Ya, bacaan basmalah di dalam berkurban. Pertama, ini adalah sunnah. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya dzabaha ya dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kabsyaini amlahaini akranaini. Rasulullah menyembelih atau berkurban ya kabsyain, dua kambing yang amlahaini gemuk keduanya, akranaini lagi bertanduk ya. Fadzabaha biyadihi, kemudian Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri ya. Kemudian wasamma wa kabbara, beliau mengucapkan basmalah ya dan bertakbir. Ya, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ya jadi hukumnya tetap sunnah. Ya, sunnah, semuanya itu sunnah. Ya, jadi dalam berkorban atau dalam menyembelih ya apa ya itu tetap sunnah hukumnya, baik menyembelih untuk korban atau menyembelih untuk dimakan bukan hari raya Idul Kurban, atau mungkin menyembelih kuda atau menyembelih ayam, itu sunnah memang ya. Dan ya tidak ada ya yang mengatakan wajib ya harus membaca basmalah ya, karena ya hadis-hadis yang menyebutkan itu tidak ada yang mengatakan wajib ya, hanya perintah ya dan juga perbuatan Rasul ya, dan perintah tersebut dibawa ya pada sunnah, pada anjuran ya. Kalau misalnya seseorang lupa ya membaca ya basmalah ya, maka tidak mengapa ya, ketika makanlah dia membaca basmalah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah dihadiahi kambing sembelihan orang Yahudi ya, maka diterima oleh Rasul, kemudian para sahabat makan. Lalu ada orang yang baru masuk Islam mengatakan, loh ini kan disembelih tidak dengan membaca nama Allah, ya kok kita terima ya. Kemudian didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, mereka tentu tidak akan mengucapkan nama Allah ketika menyembelih, tapi kalianlah yang makan, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, ucapkanlah nama Allah. Begitu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Arba'in Nawawiyah ketika membahas hadis yang ke-6 ya, itu beliau ya menyebutkan contoh ini, contoh Rasulullah diberi sembelihan orang Yahudi. Artinya ya tidak disebut basmalah ya, itu adalah tetap boleh kita makan ya, termasuk orang Islam yang menyembelih ya, yang jelas tidak untuk selain Allah. Nah, itu kalau sembelihan itu untuk selain Allah, maka kita dilarang untuk memakannya. Wa ma uhilla li ghairillah, itu termasuk hal yang diharamkan untuk memakan, karena memang diperuntukkan untuk selain Allah ya. Jadi sembelihan itu ada yang masyru'ah, ada yang disyariatkan, seperti menyembelih untuk akikah, menyembelih untuk walimah, aulim walau bisyat ya, begitu juga udhiyah, kurban, itu disyariatkan. Ada yang ya dzabihah muharramah, yaitu sembelihan yang diharamkan, yaitu kalau diperuntukkan untuk selain Allah ya. Ini termasuk dzabihah syirkiyah, yaitu
ya penyembelihan untuk menyekutukan Allah, ya maka ini dilarang. Yang ketiga adalah dzabihah mubahah, penyembelihan yang sifatnya boleh, ya seperti kalau dia mau untuk menjual atau bisnis, ya akhirnya disembelih beberapa kambing untuk dijual di pasar atau untuk dikonsumsi sendiri, ya untuk dimakan dengan teman-teman, maka itu ya mubah, ya boleh-boleh saja. Ya termasuk di dalamnya bacaan basmalah itu pada ya semuanya, ya pada yang masru'ah maupun yang mubahah itu disunahkan untuk membaca basmalah. Ya, jadi yang mengatakan wajib karena membawa perintah untuk samillah, untuk mengucapkan basmalah itu dibawa kepada wajib. Ya, al aslu fil amri lil wujub, asal dari para perintah itu untuk ya menunjukkan kewajiban. Akan tapi yang rajih adalah sunnah hukumnya membaca basmalah. Begitu juga wudu, membaca basmalah. Mau makan baca basmalah, itu sunnah hukumnya. Ya, demikian wallahu taala a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi ya orang yang mampu untuk berkorban tapi tidak berkorban, pertama dia tidak mengindahkan perintah Allah. Ya, dan juga tidak mengindahkan perintah Rasul. Ya, artinya ya dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Berarti termasuk dosa. Ya, padahal dia memiliki kemampuan. Karena itu Rasulullah mengancam, maka adalah husa'ah walam yudhi fala yakrubanna musallana. Ya, jadi siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban kemudian tidak berkorban, maka janganlah mendekat tempat sholat kami. Yaitu berupa ancaman. Sehingga Imam Az-Zahabi ataupun yang lainnya menggolongkan termasuk dosa besar. Ya, oleh karena itu ya kita berusaha taat kepada Allah dan taat ya kepada Rasulnya, ya karena akan mendapatkan pahala yang besar. Ya termasuk dia menyanyiakan kesempatan mendapatkan pahala yang besar dalam hal ini, karena berkorban pahalanya luar biasa, ya keutamaannya luar biasa, ya sebagai bukti cinta dia kepada Allah ya dengan berkorban, ya sebagai pengagungan terhadap syiar-syiar Allah dan seterusnya. Ya, dan kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu muncul dari ketakwaannya hati. Ya, ini ya jadi ya termasuk ya dosa karena ya tidak taat kepada perintah Allah dan tidak taat kepada perintah Rasul. Ya, oleh karena itu kita berusaha untuk ya berlomba-lomba meraih pahala yang besar. Ini wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ya, jadi para ulama menggolongkan kerbau termasuk jenis yang dibolehkan seperti sapi. Artinya untuk ya mencukupi 7 orang dan keluarganya. Ya, jadi para ulama memperbolehkan ya kerbau karena ya sifat-sifatnya yang mirip dengan sapi sehingga dibolehkan untuk berkorban dengan ya kerbau. Ya, termasuk min bahimatil an'am juga. Ini, tapi kalau kuda enggak. Ya, kuda ya tidak. Ya, walaupun daging kuda halal, artinya kalau kita misalnya menyembelih kuda lalu makan sama teman-teman makan enggak apa-apa. Tapi kuda bukan hewan kurban. Ya sebagaimana ayam juga begitu halal, tapi ayam bukan hewan kurban, begitu. Ya, demikian wallahu taala a'lam bishawab.
Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini selama ini kan daging setelah kita itu kan kita boleh nggak ngambil daging itu kita untuk masak untuk makan panitia itu pada siang harinya itu. Iya. Kedua, kepala dan kulit itu kita misalnya kita jual, terus uangnya itu kita hibahkan ke musola atau gimana, boleh nggak itu Ustaz? Itu aja Ustaz, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ya menjadi pembicaraan panitia untuk mengambil daging untuk dimasak lalu ya dimakan khusus panitia. Ya, dikatakan bahwasanya ini mengambil daging sebelum dibagikan. Ya, mengambil daging sebelum dibagikan. Ya, maka hendaklah dijauhi. Ya, untuk kepanitiaan itu sudah ada uang administrasinya sendiri untuk beli snack dan minum. Ya, kalau misalnya dia beli daging di pasar kemudian snacknya diantaranya adalah makan ya dengan daging kambing atau daging sapi tersebut, nggak apa-apa. Ya, ini yang pertama. Ya, sebenarnya kalau misalnya ada sahibul kurban yang merelakan bagiannya untuk dimasak ya biar dimakan untuk panitia, itu juga boleh ya. Jadi ada sahibul kurban yang memberikan, atau mungkin ada dari non muslim yang ikut partisipasi kurban tapi sebenarnya itu bukan kurban karena ya non muslim enggak ada syariat kurban. Itu adalah hadiah dari mereka, maka boleh panitia untuk memakannya. Ya, ya, sebentar. Ya, yang korban juga gitu. Ya, sebentar. Ya, jadi kalau itu diambilkan dari yang milik sahibul kurban nggak apa-apa. Ya, tapi tidak boleh mengkhususkan. Kalau misalnya mengambil daging, ya ini yang menyatakan boleh. Ya, itu asal tidak mengkhususkan untuk panitia. Ya, jadi kita ada acara makan bagi warga yang berminat, wah, itu mungkin banyak sekali nanti. Ya, jadi memang tidak boleh mengkhususkan, apalagi belum dibagi soalnya. Ya, tapi itu jalan keluarnya diantaranya itu tadi, ya ada yang administrasi bisa untuk snack, atau mungkin ada sahibul kurban yang merelakan untuk panitia, atau mungkin juga ada orang non muslim yang memberi hadiah ya ikut partisipasi kurban, tapi itu sebenarnya bukan kurban. Sekali lagi ya itu boleh untuk dimakan ya bersama ya panitia tersebut. Ya, ini jadi ya sebaiknya ya tidak mengkhususkan, apalagi belum dibagi. Ya, belum dibagi. Ya, kemudian ya kaki kambing, ya kepala kambing, ya dan seterusnya kulit kambing dijual, kemudian dikasihkan siapa uangnya, ya nggak apa-apa. Yang jelas yang menjual bukan sahibul kurban. Ya, jadi yang menjual itu bukan untuk ya, bukan untuk sahibul kurban. Misalnya kulit kambing saya diterke di rumah ya lumayan harap tak dol, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya ya dia sahibul kurban juga menjual ini, tapi uangnya dia nggak ngambil, tapi untuk ya anak yatim piatu atau mungkin untuk apa, nggak apa-apa ya. Yang jelas bukan untuk dirinya. Ya, yang tidak boleh sahibul kurban menjual daging kurbannya atau kulit kurban untuk dirinya, itu yang nggak boleh. Ya, karena itu sudah diikhlaskan untuk Allah, sehingga nggak boleh. Wah lumayan harap tak dol kulitnya, ya laku selawe, iso gosang mana, nggak boleh itu. Ya, jadi itu yang tidak boleh.
Kalau daging kurban boleh dijual, tapi sahibul kurban nggak boleh menjual. Artinya dapat daging kurban banyak, ya kemudian dia menjual ke tetangganya atau temannya, nggak apa-apa, karena itu sudah milik dia. Ya, tapi sahibul kurban ngambil sepertiga, wah lumayan nih, mau tak jual lah, ya duitnya bisa untuk sangguan. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi sahibul kurban nggak boleh. Ya, begitu juga sebagai upah untuk jagal itu nggak boleh. Bukan berarti jagal nggak boleh makan daging kurban. Ya, kasihan nanti jagalnya, wah nggak mau jadi jagal, orang untuk makan daging kurban. Enggak. Jagal itu boleh makan daging kurban. Ya, dapat bagian daging kurban boleh. Yang nggak boleh ya dijadikan sebagai upah jagal. Ya, aku gelem jadi jagal tapi kulitnya gua aku. Ya wis enggak apa-apa. Nah, itu yang enggak boleh. Ya. Atau kamu ya nyembelih semua, nanti kulitnya untuk kamu deh. Itu enggak boleh. Ya, karena itu sebagai upah untuk jagal enggak boleh. Ya. Jadi ya jagal tetap berhak untuk makan daging kurban, yang tidak boleh ya memberikan kepada jagal sebagai upah. Ya begitu juga seperti tadi, ya sebagai upah jadi panitia dikasih daging lebih, itu juga nggak boleh. Ya, karena itu dikelola bersama-sama. Ya, yang tidak boleh itu dijadikan sebagai upah. Ya, jadi begitu, jelas ya. Ya, yang tidak boleh dijadikan sebagai upah, baik daging kurban, kulit kurban, kepala hewan kurban, itu enggak boleh untuk jadi upah. Ya, itu wallahu taala a'lam bishawab. Cukup? Ya. Tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan harus jantan. Begitu juga ya untuk akikah itu enggak harus jantan. Kalau memangnya sudah nyari-nyari habis semua, tinggal betina, ya beli enggak apa-apa. Ya, tapi dianjurkan bagi yang kurban untuk memilih yang sehat, yang gemuk, ya begitu. Dan biasanya ya harganya mahal. Ya, begitu. Ya, jadi enggak ada ketentuan harus jantan. Ini ya baik untuk akikah maupun untuk ya hewan kurban. Ya, dijauhi betina karena dikhawatirkan yaitu mbok hamil ya hewannya ya, atau apa namanya yang namanya jantan kan lebih kuat, perkasa, ya dagingnya lebih banyak karena lincah gerak sana sini dan seterusnya. Begitu, wallahu taala a'lam bishawab. Cukup? Udah 8:30 kurang. Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikian apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.